Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nurhadini dari kelas KPI 2E. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi tafsir dakwah. Ini sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir dakwah yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Jainal Mutakin MIKOM. Oke, langsung saja. Di sini sudah tersedia mind mappingnya ya, atau peta konsep mengenai tafsir dakwah itu sendiri. Nah, bisa kita lihat yang pertama itu ada pengertian tafsir dakwah dan metode tafsir dakwah. Yang selanjutnya ada tujuan dan keutamaan, ada ancaman bagi yang mengabaikan dakwah, ada materi dakwah, prinsip dakwah, subjek dan sasaran, lalu ada metode dan strategi, istiqomah dalam dakwah, etika dakwah, konsep dakwah, dan juga kewajiban berdakwah. Nah, langsung saja. Oke, di sini yang pertama ada pengertian dan juga metode dakwah. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tafsir dakwah itu sendiri? Nah, yang pertama nih dari tafsirnya dulu. Tafsir menurut bahasa yaitu fasara yufasiru tafsiran, itu merupakan dari bahasa Arab ya, yang artinya penjelasan, pemahaman, dan juga perincian. Nah, menurut istilah, Mustafa Muslim mendefinisikan tafsir sebagai ilmu untuk menyikapi makna ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan maksud firman Allah SWT sesuai dengan kemampuan manusia. Nah, yang selanjutnya ada dakwah. Dakwah ini secara bahasa berarti memanggil dan mengundang. Secara istilah adalah suatu jalan untuk mengajak umat manusia ke jalan yang benar. Jadi bisa kita simpulkan nih bahwasannya tafsir dakwah itu merupakan sebuah ajakan nih dari kita sebagai manusia kepada manusia lainnya menggunakan metode atau ayat-ayat Al-Quran nih yang lebih jelas dan terperinci agar si manusia lainnya itu bisa memahami apa yang dimaksud dalam Al-Quran tersebut. Mungkin seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini ada metode. Yang pertama ada metode tahlili atau analitik. Yang kedua ada metode ijmali atau global. Yang ketiga ada metode muqarrin. Yang keempat ada metode maudu'i atau tematik. Oke, yang selanjutnya di sini ada kewajiban berdakwah. Nah, kewajiban berdakwah itu sendiri terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104. Bisa kita lihat penggalan ayatnya seperti di atas nih. Nah, artinya yaitu hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 104. Nah, bisa kita lihat nih dari penggalan ayat tersebut bahwasanya kita sebagai umat muslim tentunya memiliki kewajiban untuk saling mengingatkan kepada umat muslim lainnya. Jadi, kalau semisal nih kita melihat ada orang-orang di sekitar kita berbuat maksiat atau menyeleweng dari aturan agama atau aturan-aturan yang telah Allah berikan, maka kita memiliki kewajiban untuk mengingatinya dan mengajak untuk tetap terus berada di jalan Allah. Selanjutnya ada keutamaan dan tujuan. Nah, keutamaan itu sendiri yang pertama adalah tugas utama para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau muhimmatur Rasul. Yang kedua ada ahsanul amal atau amal yang terbaik. Yang ketiga ada al-husulu ala al-ajri al-azhim atau para dai akan memperoleh balasan yang besar dan berlipat ganda. Yang keempat yaitu an-najatu minal azab atau penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu jalan menuju khairu ummah atau terbentuknya umat yang terbaik. Nah, untuk tujuan itu sendiri yang pertama itu yaitu mengajak umat manusia meliputi orang mukmin maupun orang kafir atau musyrik kepada jalan yang benar agar dapat hidup sejahtera di dunia maupun di akhirat. Yang kedua yaitu mengajak umat Islam untuk selalu meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu mendidik dan mengajar anak-anak agar tidak menyimpang dari fitrahnya. Dan yang keempat, menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan
gawat yang meminta segera penyelesaian dan pemecahan. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan dan memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi sewaktu-waktu dalam masyarakat. Nah, keutamaan dan tujuan dakwah ini terdapat dalam Quran Surat Fussilat ayat 33 yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, selanjutnya di sini ada ancaman bagi yang mengabaikan dakwah. Nah, tadi kan telah dijelasin nih bahwa kita sebagai umat Islam itu memiliki kewajiban untuk berdakwah. Jadi, kalau misalnya kita tidak melakukan hal tersebut, maka ada ancamannya nih, yaitu terdapat dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad Al-Baihaqi, yang isinya itu, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian beramar ma'ruf dan nahi munkar, atau jika tidak, niscaya Allah akan mengirimkan siksanya dari sisinya kepada kalian, kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa kalian tidak lagi dikabulkan. Nah, selain itu terdapat pula dalam surat Al-Baqarah ayat 44 yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedang kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Nah, bisa kita lihat nih bahwasanya ancaman bagi orang yang mengabaikan dakwah ini tidak akan dikabulkan lagi doanya. Jadi kita itu kepada orang lain, jika kita melihat kesalahan atau mungkin kemungkaran yang menyeleweng nih dari agama, tentunya kita harus mengingatkan hal tersebut. Jadi kalau misalnya kita mengabaikan nih, terdapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya kita dikirim siksa oleh Allah dan juga tidak terkabulnya doa kita. Selanjutnya ada materi dakwah. Nah, materi dakwah ini terdapat dalam salah satunya yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, siapa yang mencari agama selain agama Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, dari ayat tersebut bisa kita lihat nih bahwasannya Allah itu udah menetapkan nih, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam atau tidak mau tunduk nih terhadap ketentuan-ketentuan Allah, maka imannya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Sebagai contoh nih, orang-orang musyrik atau orang-orang yang mengaku beragama tauhid padahal mereka mempersekutukan Allah, seperti ahli kitab atau penganut agama Nasrani yang tidak berhasil membawa pemeluk-pemeluknya tunduk di bawah kekuasaan Allah. Nah, agama semacam ini hanyalah merupakan tradisi belaka yang tidak dapat mendatangkan kemaslahatan kepada pemeluknya, bahkan menyeret mereka ke lembah kehancuran dan menjadi sumber permusuhan di antara manusia di dunia ini, serta menjadi sebab penyesalan mereka di akhirat kelak. Nah, jadi orang yang mencari agama selain Islam untuk menjadi agamanya di akhirat itu nanti termasuk orang yang merugi, karena dia tuh telah menyia-nyiakan akidah tauhid yang sesuai dengan fitrah manusia. Prinsip dai ketika berdakwah, yang pertama ada al-hikmah, kata al-hikmah, yang kedua al-mau'izah al-hasanah, dan yang ketiga ada al-mujadalah al-ahsan. Nah, prinsip tersebut juga terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Siapa yang ingkar kepada Togut dan beriman kepada Allah, sungguh telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kata Togut disebutkan untuk setiap yang melampaui batas dalam keburukan. Oleh karena itu, setan, dajjal, penyihir, penetap hukum yang bertentangan dengan hukum Allah SWT, dan penguasa yang tirani dinamakan Togut. Nah, jadi untuk menganut agama Islam tidak adanya paksaan. Nah, untuk itu adanya prinsip tersebut untuk memudahkan nih seorang dai mengajak orang-orang lain masuk Islam tanpa adanya paksaan sedikit pun. Subjek dan sasaran. Nah, subjek sendiri dalam bahasa Arab, subjek dakwah dikenal dengan istilah dai atau orang yang berdakwah. Nah, atau subjek dakwah juga bisa dikatakan atau diartikan sebagai pelaku atau orang yang menyeru ataupun mengajak. Nah,
Yang selanjutnya ada sasaran nih. Sasaran dakwah adalah manusia yang menerima dakwah baik secara individu maupun kelompok atau manusia yang telah beragama Islam maupun tidak. Nah, jadi sasarannya itu Islam ataupun non-Islam. Nah, sasaran dakwah dalam Islam adalah semua umat manusia. Subjek dan sasaran dakwah juga terdapat dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Bisa kita simpulkan bahwa subjek itu merupakan kita nih, misalnya kita seorang pendakwah, yaitu kita tuh sebagai subjek dan kita mendakwahi orang lain. Nah, orang yang didakwahi itu merupakan sasaran kita nih. Jadi kita sebagai subjeknya itu mendakwahi atau mengajak nih kepada sasarannya atau objeknya untuk berbuat kebaikan atau terus berada pada jalan Allah. Selanjutnya ada metode dan strategi. Nah, metode dakwah ini berpijak pada dua aktivitas, yaitu yang pertama aktivitas bahasa atau tulisan, yang kedua aktivitas badan atau perbuatan. Dalam tataran lebih teknis, aktivitas lisan dalam menyampaikan pesan dakwah bisa berupa metode ceramah, diskusi, debat, dialog, atau lain-lain. Nah, untuk aktivitas tulisan sendiri itu berupa penyampaian pesan dakwah melalui berbagai media massa. Nah, seperti sekarang nih, kan udah banyak tuh kayak buku, majalah, koran, pamflet, dan lain-lain. Nah, untuk strategi sendiri, strategi dakwah merupakan sebuah proses menentukan cara dan daya upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu guna mencapai tujuan dakwah secara optimal. Dengan kata lain, strategi dakwah ini merupakan siasat atau taktik nih. Gimana sih cara kita sebagai seorang pendakwah untuk mencapai tujuan dakwah itu bisa sampai kepada yang kita dakwahi, seperti itu. Nah, hal ini terdapat juga dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 67 yang artinya, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Istiqomah dalam berdakwah. Nah, istiqomah ini merupakan salah satu bentuk akhlak mulia, suatu istilah bahasa Arab yang sering diucapkan oleh masyarakat muslim nih. Sifat ini selayaknya dimiliki oleh setiap muslim agar tidak mudah digoyahkan tantangan maupun halangan dalam memegang tali Islam dan menjalankan agama Islam. Hal tersebut juga terdapat dalam Quran Surat Hud ayat 112 yang artinya, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi ketika berdakwah kita harus memiliki keistiqomahan, jangan mudah goyah. Semisal nih kita sudah berdakwah, tapi ada orang yang mungkin mencela kita atau meremehkan kita atau mungkin merendahkan kita ketika kita sedang berdakwah, maka kita ya sepatutnya abaikan saja dan kita tetap istiqomah terhadap dakwah tersebut. Atau misal contoh lain, ketika kita berdakwah nih kepada orang lain dan orang tersebut tidak menerima apa yang kita katakan atau ajakan kita itu tidak diterima, maka kita ya udah tetap istiqomah dan jangan mudah goyah. Selanjutnya ada etika dalam dakwah. Nah, etika ini berhubungan dengan soal baik atau buruk, benar atau salah, dan etika ini merupakan jiwa atau semangat yang menyertai suatu tindakan. Dengan demikian, etika dilakukan oleh seseorang untuk memperlakukan yang baik agar tidak menimbulkan keresahan dan juga orang lain menganggap bahwa tindakan tersebut memang memenuhi landasan etika. Etika dakwah ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada etika dakwah dai dan yang kedua ada etika dakwah mad'u. Nah, yang pertama nih, etika dakwah dai ada al-sidik, al-sobat, al-rahman, mawadu, suka bergaul dan juga amanah. Yang kedua, etika dakwah mad'u
yaitu menghormati dai sebagai gurunya, memperhatikan keterangan yang disampaikan oleh dai, sabar dalam proses mendapatkan ilmu melalui kegiatan dakwah yang diikuti, menjaga etika di dalam majelis, mengkritik dengan etik. Nah, etika dakwah ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 77 yang artinya, katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Nah, jadi ketika kita beragama itu kita tidak boleh berlebih-lebihan nih, atau misalnya kita fanatik terhadap agama tersebut. Jadi kita harus memiliki etika dalam berdakwah maupun menerima dakwah. Nah, yang terakhir ada konsep dakwah. Ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar yang dijadikan patokan dalam melaksanakan sesuatu. Nah, konsep dakwah juga merupakan cerminan dari unsur-unsur dakwah, sehingga gagasan dan pelaksanaan dakwah ini tidak terlepas dari suatu kesatuan unsur tersebut yang harus berjalan secara stimulan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dakwah yang berarti mengajak dapat pula ditemukan dalam berbagai istilah seperti propaganda, penerangan, penyiaran, pendidikan, dan juga pengajaran. Nah, konsep dakwah itu sendiri terdapat dalam Quran surat Al-Mudathir ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.